Mengejutkan, media Cina, Sohu, tiba-tiba mendesak FIFA agar memberikan hukuman tambahan kepada timnas Indonesia berupa kekalahan WO 3-0 kepada timnas Indonesia ketika melawan Tiongkok, Juni nanti. Patrick Kluivert full senyum. Timnas Indonesia dapat kabar baik jelang laga lawan Cina. Apa itu? Bongkar taktik Cina, Martin Paes minta timnas Indonesia lakukan hal ini jelang pertandingan. Kirim pesan menantang untuk Cina dan Jepang, ini kata Joey Pelupesi. Jelang hadapi laga hidup mati lawan Cina, ini permintaan Tom Haye pada rekan-rekan. Sempat mengalami cedera serius, Dean James bagikan kabar baik jelang timnas Indonesia versus Cina. Terdepak dari timnas Indonesia, Witan Sulaiman belak-belakan sebut karena taktik Carlos Pena. Pratama Arhan baru setengah musim injak Liga Thailand, sanggup melesat ke 5 besar top assist Bangkok United. Berikut ulasannya. Fans Blackpool ingin permanenkan Elkan Bagot dari Ipswich Town. Bek tengah timnas Indonesia, Elkan Bagot, rupanya sangat digandrungi supporter klub kasta ketiga Liga Inggris. Berikut alasannya. Mengejutkan, media Cina, Sohu, tiba-tiba mendesak FIFA agar memberikan hukuman tambahan kepada timnas Indonesia berupa kekalahan WO 3-0 kepada timnas Indonesia ketika melawan Tiongkok, Juni nanti. Ini alasan mereka. Kata media setempat, timnas Indonesia layak mendapat sanksi berat dari FIFA setelah kedapatan berlaku indisipliner ketika berjumpa Bahrain beberapa waktu lalu. Akibat insiden tersebut, FIFA pun menjatuhkan sanksi berupa denda 400 juta rupiah dan pengurangan penonton di laga kandang. Namun, nampaknya Cina tak puas dengan sanksi tersebut hingga mendesak FIFA agar memberikan sanksi yang lebih berat pada skuad Garuda pada laga mendatang. Setelah melihat berita ini, supporter meminta FIFA sebaiknya menjatuhkan hukuman berupa kekalahan 0-3 di kandang sendiri bagi Indonesia dan memberikan 3 poin kepada tim nasional Cina, ujar Sohu. Pernyataan ini mencerminkan harapan besar para penggemar terhadap kemajuan tim nasional sepak bola Cina dan ketidakpuasan mereka terhadap pelanggaran yang dilakukan Indonesia, paparnya. Timnas Indonesia pun sangat mungkin terkena hukuman ini. Mentalitas pemain dan eksekusi taktis bisa terganggu sehingga tidak kondusif bagi kinerja tim, ungkap Sohu. Tentu ini kerugian besar bagi skuad Indonesia jika desakan tersebut disetujui oleh FIFA. Sebab hal tersebut akan memupus harapan Indonesia untuk lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah ini hanya bentuk ketakutan dari timnas Cina? Apakah mungkin FIFA akan mengabulkan permintaan tersebut? Bagaimana menurut kalian? Patrick Kluivert full senyum. Timnas Indonesia dapat kabar baik jelang laga lawan Cina. Apa itu? Timnas Indonesia mendapat kabar baik jelang laga penting melawan Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 5 Juni mendatang. Pelatih Cina, Branko Ivankovic, tengah dibuat pusing imbas cedera yang dialami bek utama mereka, Jiang Shenglong. Dilaporkan oleh media Cina, Sina, pada Jumat, 16 Mei 2025 klub Jiang, Shanghai Shenhua, mengonfirmasi bahwa pemain berusia 24 tahun itu mengalami cedera cukup berat. Pemain tersebut mengalami cedera pada ginjal bagian kiri akibat berbenturan dan diharuskan istirahat selama 2 pekan, ulas media Cina. Masih menurut sumber yang sama, Jiang dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kondisi cederanya. Menurut media tersebut, kemungkinan bek andalan itu tampil saat menghadapi Indonesia dinilai sangat kecil. Pihak klub mengungkapkan Jiang awalnya mengeluh tidak enak badan sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Hasil MRI dan CT scan dari Rumah Sakit Internasional Jiahui di Shanghai menunjukkan adanya penumpukan darah di ginjal sebelah kiri. Jiang dijadwalkan kembali menjalani pemeriksaan pada beberapa minggu mendatang. Dengan kondisi ini, peluangnya tampil melawan Indonesia sangat tipis. Padahal, Jiang merupakan salah satu pilar penting di lini belakang Cina selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Selama ini, Jiang diduetkan dengan bek Thias Browning di jantung pertahanan Cina. Situasi ini tentu menjadi kabar menggembirakan bagi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Apalagi, bukan hanya Jiang yang diragukan tampil. Bek andalan lainnya, Zhu Chenji, juga belum pulih sepenuhnya dari cedera tulang wajah. Sementara Thias Browning sempat mengalami cedera otot ketika menghadapi Arab Saudi. Dengan banyaknya pemain belakang yang cedera, Ivankovic kemungkinan akan mengandalkan Han Pengfei sebagai opsi utama di lini pertahanan. Situasi ini diharapkan mampu dimaksimalkan dengan baik oleh para penyerang skuad Garuda dalam menembus lini belakang Cina. Sebagaimana diketahui pada pertemuan pertama, pertahanan The Dragon sangat sulit ditembus oleh skuad Garuda. Bongkar taktik Cina, Martin Paes minta timnas Indonesia lakukan hal ini jelang pertandingan. Kiper utama timnas Indonesia,
Martin Paes, dipastikan absen dalam laga penting kontra timnas Cina yang akan berlangsung pada Kamis, 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Adapun laga ini merupakan matchday ke-9 Grup C dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertemuan antara Indonesia dan Cina menjadi salah satu momen krusial dalam upaya skuad Garuda untuk melangkah ke babak selanjutnya. Saat ini, pasukan Patrick Kluivert menempati posisi keempat klasemen sementara dengan raihan 9 poin. Sementara itu, timnas Cina masih menghuni dasar klasemen dengan koleksi 6 poin. Meski demikian, peluang mereka untuk lolos belum sepenuhnya tertutup. Ketidakhadiran Martin Paes dalam laga mendatang disebabkan oleh akumulasi kartu kuning yang diterimanya di pertandingan sebelumnya. Walaupun tidak bisa bermain, penjaga gawang FC Dallas di Major League Soccer itu tetap memberikan dukungan moral dan analisis terhadap kekuatan lawan. Dalam wawancara di kanal YouTube The Highway, Paes mengingatkan bahwa meski Cina berada di posisi bawah, mereka memiliki kekuatan yang tak bisa diremehkan. Laga melawan Cina sangat menentukan, dan mereka bukan tim yang mudah dihadapi. Mereka punya organisasi pertahanan yang sangat rapi, terutama saat bermain dengan blok rendah. Sangat sulit untuk menembusnya, ujar Paes dalam wawancaranya di kanal YouTube The Highway. Salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh Paes adalah kekuatan pertahanan Cina, khususnya struktur lini belakang mereka yang sangat terorganisir ketika menerapkan strategi blok rendah. Dalam sejumlah pertandingan terakhir, pendekatan ini terbukti ampuh dalam mempersempit ruang gerak tim lawan dan membuat mereka kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selain itu, Cina juga dikenal berbahaya dalam situasi bola mati atau set piece, serta memiliki serangan balik yang sangat cepat. Perpindahan dari posisi bertahan ke menyerang mereka lakukan dengan sangat efisien, seringkali mengejutkan tim lawan dan berujung pada terciptanya gol. Ancaman semacam ini sudah terbukti saat pertemuan sebelumnya dengan timnas Indonesia, yang mana Garuda harus menelan kekalahan dengan skor 1-2. Pengalaman pahit tersebut menjadi pengingat bagi Jai Itzes dan kawan-kawan agar tampil lebih disiplin dan fokus penuh. Paes juga mengingatkan bahwa posisi Indonesia saat ini belum sepenuhnya aman. Ia berharap rekan-rekannya bisa menjaga performa terbaik demi menghindari kehilangan poin di kandang sendiri. Jika timnas Indonesia berhasil mengatasi laga melawan Cina, pertandingan terakhir menghadapi Jepang pada Selasa, 10 Juni 2025 di Stadion Suita, Osaka, akan menjadi ujian penentu nasib Garuda di fase kualifikasi ini. Kirim pesan menantang untuk Cina dan Jepang, ini kata Joey Pelupesi. Gelandang timnas Indonesia, Joey Pelupesi, tiba-tiba melontarkan pesan penuh keyakinan jelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Pemain yang baru saja menjalani proses naturalisasi ini menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak akan gentar menghadapi dua kekuatan sepak bola Asia tersebut. Dengan semangat membara, Joey Pelupesi menyatakan kesiapannya untuk memberikan segalanya demi meraih hasil maksimal dalam pertandingan yang akan digelar pada Juni mendatang. Berkaca pada pengalamannya bersama timnas Indonesia dalam laga-laga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebelumnya, Pelupesi menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi terhadap kemampuan rekan-rekan setimnya. Kami baru 2 minggu di sini, tentu saja kami sekarang tahu banyak, kami sudah melihat banyak pemain, tapi saya rasa apa yang membuat saya merasa baik adalah seperti kemarin, ujarnya, mengisyaratkan perkembangan positif dalam tim. Lebih lanjut, Joey Pelupesi menyoroti keunggulan yang dimiliki timnas Indonesia saat ini, yaitu kemampuan untuk mempertahankan level permainan tertinggi meskipun terjadi pergantian pemain di lapangan. Hal ini, jelas dia, menunjukkan kedalaman skuad dan pemahaman taktik yang baik di antara para pemain. Pernyataan penuh optimisme dan tantangan dari Joey Pelupesi ini tentu menjadi suntikan semangat bagi timnas Indonesia dan para supporter Garuda. Menghadapi Cina dan Jepang memang bukan tugas mudah, namun dengan keyakinan dan kerja keras, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan memberikan kejutan di kancah internasional. Bagaimana menurut kalian? Jelang hadapi laga hidup mati lawan Cina, ini permintaan Tom Haye pada rekan-rekan. Gelandang andalan timnas Indonesia, Tom Haye, memberikan pesan penting jelang dua laga penentu nasib Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, ketenangan adalah hal penting yang harus dimiliki skuad asuhan Patrick Kluivert jelang menghadapi pertandingan krusial melawan Cina dan Jepang pada awal Juni 2025 mendatang. Lewat kanal YouTube pribadinya, pemain yang kini membela Almere City di Eredivisie Belanda ini mengungkapkan betapa pentingnya kondisi psikologis dan lingkungan yang mendukung bagi para pemain. Karena itulah, ia menyambut positif rencana PSSI yang akan menggelar pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. PSSI menggelar TC Timnas Indonesia di Bali mulai 26 Mei sebagai bentuk persiapan menghadapi dua laga terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga.
Alasan mengenai Bali dianggap sebagai tempat yang lebih cocok untuk pemusatan latihan adalah suasananya lebih tenang. Namun di Jakarta juga selalu menyenangkan tentunya, tapi mungkin di Bali akan sedikit lebih tenang seperti kita fokus pada pemusatan latihan, ujar Tom Haye di kanal YouTube-nya. Selain itu juga sedikit lebih tenang di luar pusat latihan, jelas gelandang 30 tahun tersebut. Jakarta sebagai kota dengan kepadatan penduduk dan pusat mobilitas di Indonesia memang menghadirkan keramaian luar biasa ketika Timnas Indonesia memiliki agenda. Sejak dari persiapan, termasuk pemusatan latihan atau uji coba hingga hari pertandingan, antusias pendukung terlihat sangat tinggi. Bagi Tom Haye, situasi yang lebih tenang saat melakoni pemusatan latihan di Bali bisa memberi dampak positif bagi para pemain. Jadi, mungkin itu akan menjadi minggu yang baik untuk kita mempersiapkan ke pertandingan penting yang akan datang, katanya. Namun, menurut saya hal yang terpenting soal latihan di Bali adalah kita lebih banyak memiliki waktu untuk bersama para pemain, pungkasnya. Sempat mengalami cedera serius, Dean James bagikan kabar baik jelang Timnas Indonesia versus China. Berikut keterangan lengkap Go Ahead Eagles. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, usai salah satu penggawanya, Dean James, sembuh dari cedera. Kabar pulihnya Dean James dari cedera yang menghinggapinya disampaikan oleh klub yang dibelanya, Go Ahead Eagles, jelang duel kontra PSV Zwolle di Eredivisie 2024 I 2025. Bek kiri berusia 24 tahun itu sempat membuat pendukung Timnas Indonesia ketar-ketir usai mengalami cedera horor saat Go Ahead Eagles menjamu FC Utrecht pada 6 April lalu. Saat itu, Dean James mengalami cedera karena salah tumpuan saat mendarat usai berduel dengan lawannya dalam memperebutkan bola. Terlihat dalam tayangan ulang, kaki kiri Dean James dalam posisi yang tidak tepat saat mendarat, sehingga dirinya pun kemudian mengerang kesakitan dan tersungkur di lapangan. Melihat proses cederanya itu, pelatih Go Ahead Eagles, Paul Simonis, sempat menyebut bahwa cedera yang dialami Dean James terlihat serius. Saya belum memeriksanya, tetapi kelihatannya serius. Saya harap tidak terlalu serius, kata Paul Simonis, dikutip dari The Stentor. Pernyataan pelatihnya itu sempat membuat pendukung Timnas Indonesia ketar-ketir karena Dean James diprediksi akan menepis dalam jangka waktu yang lama. Apalagi akibat cedera itu, Dean James sempat absen di 4 laga yang dimainkan Go Ahead Eagles, termasuk final KNVB Beker 2024 I 2025. Kini, ketakutan pendukung Timnas Indonesia pun dipastikan tak akan menjadi kenyataan. Pasalnya, Go Ahead Eagles belum lama ini mengonfirmasi bahwa Dean James sudah pulih dari cedera. Paul Simonis mengonfirmasi jika Dean James sudah pulih dan akan tampil saat Go Ahead Eagles bertandang ke markas PSV Zwolle. Paul Simonis punya kabar baik untuk laga melawan PSV Zwolle. Jacob Breum dan Dean James cukup fit untuk masuk daftar pemain yang dipilih untuk pertandingan, bunyi pernyataan Go Ahead Eagles. Tak ayal pulihnya Dean James pun menjadi kabar gembira untuk Timnas Indonesia yang kurang dari 1 bulan lagi akan bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Juni mendatang, Timnas Indonesia membutuhkan seluruh pemainnya agar tetap fit, termasuk Dean James, guna melakoni 2 pertandingan krusial. 2 pertandingan krusial itu antara lain duel melawan China di kandang dan duel kontra Jepang di laga tandang. Kini, Timnas Indonesia dan Patrick Kluivert tinggal berharap beberapa pemain yang masih memiliki agenda dengan klubnya tak mengalami cedera sebelum bulan Juni mendatang. Pemain berusia 25 tahun yang merumput di klub Eredivisie Belanda, Go Ahead Eagles, resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Maret 2025. Lahir di Leiden, Belanda, pada 30 April 2000, James memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Semarang dan Surabaya. Keputusannya untuk membela Timnas Indonesia menunjukkan kecintaannya pada tanah leluhur. Karir sepak bola James dimulai di Akademi Ajax Amsterdam sebelum melanjutkan ke FC Volendam, di mana ia menembus tim utama. Pada tahun 2023, ia bergabung dengan Go Ahead Eagles dan menjadi pemain kunci di sana. Kehadirannya di timnas diharapkan memberikan soliditas di lini pertahanan serta opsi serangan dari sisi kiri. Debut James bersama Timnas Indonesia telah dinantikan dan diharapkan memberikan kontribusi positif dalam berbagai kompetisi mendatang. Terdepak dari Timnas Indonesia, Witan Sulaiman belak-belakan sebut karena taktik Carlos Pena. Bintang Persija Jakarta, Witan Sulaiman belak-belakan bicara alasan terdepak dari Timnas Indonesia. Berikut pengakuan lengkapnya. Diketahui, nama Witan Sulaiman tak masuk skema Patrick Kluivert saat Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Maret 2025 lalu. Witan Sulaiman menyebut hal ini lantaran performanya yang kian menurun, imbas taktik pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena. Menurut Witan Sulaiman, Carlos Pena yang datang melatih Persija Jakarta jelang Liga 1 2024 I 2025, kurang percaya kepadanya, meski ia sudah langganan dipanggil Timnas Indonesia.
Dari banyaknya pertandingan di Liga 1 2024 I-2025, Witan Sulaiman hanya bermain 985 menit. Jumlah pertandingannya itu 26 laga, namun Witan Sulaiman lebih sering bermain dari bangku cadangan. Penurunan kualitas dari Witan Sulaiman membuatnya tidak dipanggil ke Timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert. Witan Sulaiman dicoret saat Timnas Indonesia mau menjalani pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Maret 2025. Witan Sulaiman tentu saja bersedih. Ia menilai tidak dipanggilnya ke Timnas Indonesia karena taktik dari Carlos Pena di Persija. Taktik 3-4-3 di Persija sepertinya tak masuk dengan skema permainannya. Kalau saya pribadi mungkin di musim ini, saya kurang mendapatkan menit bermain sama pelatih lama, Carlos Pena. Ya mungkin saja karena saya kurang cocok dengan strateginya. Atau saya sendiri tidak tahu itu kenapa, kata Witan Sulaiman. Witan Sulaiman ingin kembali lagi ke Timnas Indonesia. Target pasti ingin kembali ke Timnas Indonesia, itu pasti. Saya akan buktikan di sisa 3 laga ini dan layak ke Timnas Indonesia, tutup Witan Sulaiman. Pratama Arhan baru setengah musim injak Liga Thailand, sanggup melesat ke 5 besar top assist Bangkok United. Berikut ulasannya. Pratama Arhan sanggup menembus jajaran atas top assist True Bangkok United, meski hanya membela klub selama 4 bulan. Pratama Arhan berhasil menunjukkan awal menjanjikan dalam karirnya di Liga Thailand. Pemain jebolan PSIS Semarang itu pulang ke Asia Tenggara usai berkelana 3 tahun di Asia Timur. Ia 2 musim membela Tokyo Verdy, Jepang, dan semusim bergabung Suwon FC, Korea Selatan, dengan menit main memprihatinkan. Kabar baiknya, Arhan langsung nyetel bersama Bangkok United yang berada di papan atas Thai League 2024 I-2025. Klub berjuluk Bangkok Angels mengakhiri musim sebagai runner-up di belakang Buriram United yang mengoleksi 4 titel liga beruntun. Tiba pada awal Januari, musim Arhan bersama Bangkok berakhir pada 30 April lalu. Dalam kurun 4 bulan, ia tampil 15 kali di Thai League, AFC Champions League 2, Piala FA, dan Piala Liga. Meski baru bergabung sebentar, talenta Arhan langsung terlihat berupa statistik 4 assist. Dilansir dari akun resmi True Bangkok United, catatan tersebut menembus 5 besar penyumbang assist tim pada musim ini. Top 5 pemain True Bangkok United dengan assist terbanyak pada musim 2024 I-2025, tulis akun resmi klub di Instagram. Posisi puncak ditempati Richai Rozivkovic dengan 9 assist, diikuti Poklau Anan dengan 7 assist. Peringkat 3 ditempati bersama oleh Mahmud Eid dan Basel Jradi dengan 6 assist, diikuti Titipan Puangchan dan Nitipong Selanon dengan 5 assist. Di peringkat 5, Arhan bersama Rungrat Fumicantuk mengoleksi 4 assist. Yang menarik, semua nama-nama di atas mengisi argo asisnya sejak awal musim, sedangkan suami Azizah Salsyah hanya setengah musim. Bek kiri Timnas Indonesia telah beradaptasi dengan tim dengan makin baik di setiap pertandingannya, tulis Bold Thai bulan lalu. Di Liga Thailand musim ini, Pratama Arhan telah mencatat 10 laga dengan bikin 3 assist, kemudian tambah 1 assist. Membantu True Bangkok United bertahan di 3 kompetisi, tambahnya. Andai Arhan bergabung sejak awal musim, bisa dibayangkan ia dapat bersaing dengan Richai Rozivkovic yang merupakan jebolan Ajax. Dengan demikian patut ditunggu bagaimana kiprah Arhan saat menjalani musim penuh perdananya di Bangkok United musim depan. Ia selanjutnya menanti panggilan Patrick Kluivert untuk agenda Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Fans Blackpool ingin permanenkan Elkan Bagot dari Ipswich Town. Bek tengah Timnas Indonesia, Elkan Bagot, rupanya sangat digandrungi supporter klub kasta ketiga Liga Inggris. Berikut alasannya. Pemain bertinggi 196 cm itu baru saja rampung menjalani peminjaman di Blackpool dari Ipswich Town. Di klub tersebut, ia dilatih legenda Manchester United yang dulunya berposisi sama, Steve Bruce. Periode Bagot bersama The Saciders sebenarnya lebih banyak diganggu cedera. Penggawa Garuda itu hanya bermain dalam 20 pertandingan di semua ajang, atau sekitar sepertiga dari seluruh menit main musim ini. Meski begitu, Bagot selalu bisa tampil impresif kala diberi kepercayaan bermain. Ia pernah bermain 90 menit beruntun pada awal musim, tengah musim, dan akhir musim, yang terdisrupsi cedera. Dengan penampilan solid yang menuai pujian fans dan media, bisa dibayangkan apabila Bagot bisa terbebas dari cedera. Media lokal Blackpool Gazette menanyai sejumlah supporter tentang siapa yang diinginkan untuk membela klub musim depan. Blackpool perlu merekrut pemain di beberapa posisi, dan kami bertanya pada fans apa yang mereka inginkan, tulis media tersebut. Salah satu fans bernama Michael S1MCHE Pronunciationulti menyebutkan Bagot dan kiper pinjaman Everton, Harry Tirer. Pertama-tama, harus rekrut Harry Tirer dan Elkan Bagot, ujar S1MCHE Pronunciationulti. Pembicaraan manajemen Blackpool dengan Bagot diprediksi berjalan lebih mudah setelah kontraknya habis di Ipswich Town.
Klub Premier League itu belum menentukan akan melepas atau memperpanjang kontrak Bagot yang berakhir pada 30 Juni. Dicoret Brisbane Roar di laga pamungkas Liga Australia, Raphael Struijk nganggur 2 bulan jelang Garuda Calling. Raphael Struijk tak pernah bermain bagi Brisbane Roar di antara panggilan timnas Indonesia bulan Maret dan Juni mendatang. Raphael Struijk terancam dalam kondisi undercook atau kurang matang saat dipanggil timnas Indonesia. Kurang dari sebulan jelang rencana training camp timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, Struijk terbuang di klubnya. Penyerang 22 tahun itu hilang tanpa penjelasan di klub Australia yang dimiliki bos Indonesia, Brisbane Roar. Terakhir kali ia bermain untuk Brisbane Roar terjadi pada 8 Maret lalu, saat ia bermain 3 menit melawan Adelaide United. Ia kemudian berangkat membela timnas Indonesia pada jeda internasional Maret, dan bermain 45 menit menghadapi Australia. Produk Akademi ADO Den Haag itu, menyakiti, negara tempatnya bekerja dengan memenangi penalti, yang gagal dieksekusi Kevin Dix. Patrick Kluivert kemudian mencadangkannya pada laga kedua kontra Bahrain, saat Ragnar Oratmangoen kembali dari suspensi. Setelah itu, Struijk kembali ke Brisbane, untuk mendapati ia tak masuk rencana pelatih Ruben Zadkovic. Bukan cuma tak pernah bermain, Struijk juga tidak pernah masuk daftar skuad pertandingan dalam 6 laga berikutnya. Laman resmi klub mengungkap Struijk lagi-lagi tak masuk dalam skuad pilihan Ruben Zadkovic. Struijk tak ada dalam daftar pemain tersedia, daftar pemain cedera, maupun daftar pemain skorsing. Dengan demikian ia akan menjalani 2 bulan penuh, bahkan hampir 3 bulan, tanpa bermain laga kompetitif. Laga kompetitif terakhirnya yaitu pada 20 Maret, sedangkan agenda terdekat timnas Indonesia yaitu pada 5 Juni melawan Cina. Bisa disimpulkan kepindahan Struijk dari Belanda ke Australia tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Setelah ini, Struijk menunggu panggilan training camp tim Garuda yang digelar 26 Mei di Bali. Alangkah baiknya Struijk mempertimbangkan hijrah pada musim depan untuk mencari menit main reguler. Total menit main Struijk musim ini tercatat hanya 239 menit dalam 10 pertandingan. Bagaimana menurut kalian? Bantah gabung klub BRI Liga 1, 3 klub ini berpotensi jadi klub Jordi Amat musim depan. Berikut 3 klub yang berpotensi menjadi pelabuhan baru bagi Jordi Amat setelah meninggalkan Johor Darul Takzim pada musim mendatang. Bek timnas Indonesia, Jordi Amat, memberikan bantahan apabila dirinya bakal bergabung dengan klub BRI Liga 1 setelah kontraknya bersama klub Liga Super Malaysia, Johor Darul Takzim, berakhir. Jordi Amat mengatakan, kabar yang menyebutkan bahwa dirinya bakal berlabuh ke klub Liga 1 musim depan hanyalah rumor belaka. Sebab, sampai saat ini, dia masih belum tahu kemana masa depan akan membawanya. Itu semua rumor kalau saya akan ke Liga 1 Indonesia. Jujur saja, saya belum tahu soal status saya di JDT karena belum ada pembicaraan soal perpanjangan kontrak untuk tetap di skuad Harimau Selatan, ujar Jordi dikutip dari Harian Metro. Setelah melayangkan bantahan tersebut, lantas bagaimana nasib Jordi Amat? Kemana bek keturunan Indonesia Spanyol ini akan melangkahkan kakinya setelah kontraknya bersama JDT berakhir pada musim ini? Berikut 3 klub yang berpotensi menjadi pelabuhan baru bagi Jordi Amat setelah meninggalkan Johor Darul Takzim pada musim mendatang. 1. Buriram United. Faktor gaji yang tinggi tentu menjadi salah satu faktor penentu kemana Jordi Amat bakal berlabuh. Salah satu klub yang diprediksi bisa memenuhi ekspektasi ini ialah kontestan Liga Thailand, Buriram United. Saat ini, Buriram United menjadi salah satu kontestan Thai League 1 yang memiliki banyak amunisi asing. Mereka juga termasuk sebagai klub dengan nilai pasar tertinggi di negeri Gajah Putih. Jika mempertimbangkan faktor tersebut, mereka tentunya tak akan kesulitan untuk bisa memenuhi gaji tinggi yang diterima oleh Jordi Amat. Apalagi, Buriram juga berpotensi tampil di ACL 2 musim depan karena berpeluang jadi juara musim ini. 2. Bangkok United. Klub Liga Thailand lainnya yang juga punya potensi besar untuk mendatangkan Jordi Amat ialah Bangkok United. Ini bisa membawa Jordi Amat untuk bermain satu klub dengan kompatriotnya, Pratama Arhan. Salah satu faktor penting yang bisa membuat Jordi Amat berlabuh ialah pengalamannya yang mentereng. Sebab, Bangkok United saat ini berada di peringkat kedua dan berpotensi mewakili Thailand di ACL 2 musim depan. Itulah alasan yang bisa membawa pemain berusia 33 tahun ini bergabung ke sana. Sebab, dia bisa jadi andalan di ajang antar klub Asia tersebut. 3. Johor Darul Takzim. Ya, peluang Jordi Amat untuk tetap merumput bersama Johor Darul Takzim, JDT, masih tetap sangat terbuka. Sebab, setelah kontraknya nanti berakhir, ada kemungkinan dia akan memperpanjangnya. Sebab, Jordi Amat sempat mengisyaratkan apabila proses negosiasi soal kontraknya akan berlangsung dalam waktu dekat. Ini menjadi titik krusial yang bisa menentukan nasibnya bersama Harimau Selatan. Bukan tidak mungkin, bek timnas Indonesia itu akan berusaha mendapatkan kontrak baru karena dia mengaku sudah sangat nyaman berkarir di sana.
Dari segi fasilitas dan gaji, semuanya sangat spesial. Itulah 3 klub yang berpotensi menjadi pelabuhan baru bagi Jordi Amat setelah kontraknya bersama Johor Darul Takzim berakhir pada 31 Mei 2025. Meski saat ini belum ada kepastian soal masa depannya, keputusan akhir tetap berada di tangan Jordi dan pihak klub yang ingin merekrutnya. Apakah ia akan melanjutkan karir di Thailand bersama klub-klub kuat seperti Buriram United atau Bangkok United, atau justru memperpanjang masa baktinya di JDT yang sudah memberinya kenyamanan dan stabilitas? Semuanya masih menjadi teka-teki menarik untuk dinantikan oleh publik sepak bola Asia Tenggara. Bagaimana menurut kalian? Adu harga pasaran Sadil Ramdhani dengan Elkan Bagot, 2 pemain yang tak dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Perbandingan harga pasaran Sadil Ramdhani dengan Elkan Bagot menarik diulas. Sebab, 2 pemain ini tak dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sekarang telah melakukan pergantian tim kepelatihan, termasuk pelatih kepala baru yang kini diisi Patrick Kluivert. Hal tersebut sebenarnya membuka peluang Sadil dan Elkan kembali bergabung dengan Timnas Indonesia. Namun, tampaknya sejauh ini kedua pemain belum masuk ke daftar skuad terbaik dan strategi sang pelatih pada laga-laga sebelumnya. Tak ayal, menarik kini menilik serba-serbi soal Sadil Ramdhani dan Elkan Bagot. Salah satunya soal adu harga pasaran Sadil Ramdhani dengan Elkan Bagot. Sadil Ramdhani, winger Sabah FC asal Indonesia, Sadil Ramdhani, mengaku belum mendapat panggilan dari Timnas Indonesia sampai saat ini. Sejatinya, Sadil tampil cukup gemilang. Pada musim ini saja, Sadil sudah mencetak 6 gol dan 2 assist dari total 17 pertandingan di segala ajang bagi Sabah FC. Terakhir kali, ex-Bayangkara FC ini dipanggil ke Timnas Indonesia terjadi jelang Piala Asia 2023. Kini, harga pasaran Sadil pun mencapai 4,78 miliar rupiah. Elkan Bagot. Sementara itu, Elkan Bagot memperkuat Timnas Indonesia terakhir adalah saat menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Cedera kerap menghambat kehadirannya. Elkan juga direncanakan membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Tetapi sayang, dia tidak mendapat izin dari klubnya. Puncaknya, Elkan absen dari laga playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea pada Mei 2024 yang semakin memperkecil peluangnya kembali ke Timnas Indonesia. Bersama Blackpool FC musim ini, Elkan Bagot memang sering cedera. Namun, dalam 1,5 bulan terakhir, bek bertinggi badan 196 cm ini selalu bermain bersama Blackpool FC. Harga pasarannya saat ini mencapai 3,48 miliar rupiah. Elkan Bagot sudah tampil sebanyak 9 pertandingan di semua kompetisi sejak dipinjamkan oleh Ipswich Town ke Blackpool pada musim panas tahun lalu. Bagot sudah 7 kali bermain di League One atau kasta ketiga Liga Inggris. Ia menyumbang 1 assist dengan total 585 menit bermain. Kemudian, Elkan Bagot masing-masing tampil 1 kali di EFL Trophy dan EFL Cup. Dalam 2 kesempatan itu, bek 22 tahun tersebut selalu jadi starter. Elkan Bagot punya persentase tackle sukses sebesar 85,7%. Ia juga mencatat 12 kali intercept, 27 kali menang duel udara, dan 2 blok. Patut diwaspadai, calon rival Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ganti pelatih, kini dibesut penerus Luis Milla. Salah satu negara calon rival Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 mengganti pelatih mereka. Negara tersebut adalah Qatar, yang kini berada di grup A putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di putaran ketiga, Qatar tidak berada satu grup dengan Timnas Indonesia, yang menempati grup C. Namun, Qatar bisa menjadi salah satu rival skuad Garuda memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026 lewat jalur putaran keempat kualifikasi zona Asia. Qatar saat ini sudah tidak mungkin lolos langsung dengan tiket dari putaran ketiga. Menempati peringkat 4 grup A dengan 10 poin, The Maroons tidak bisa lagi menyusul Uzbekistan yang berada di posisi kedua dengan 17 angka. Peluang Qatar untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka memanfaatkan putaran keempat pada Oktober mendatang. Timnas Indonesia juga berpeluang lolos ke putaran keempat. Peluang tim asuhan Patrick Kluivert untuk lolos langsung dari putaran ketiga cukup berat. Indonesia kini berada di peringkat 4 grup C, tertinggal 4 angka dari Australia yang menempati posisi kedua. Seperti diketahui, 6 tim yang menghuni peringkat 3 dan 4 grup di putaran ketiga akan lolos ke putaran keempat. Di putaran keempat, 6 tim ini dibagi menjadi 2 grup yang akan bermain di satu lokasi yang belum ditentukan. 2 juara grup putaran keempat akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, 2 tim peringkat 2 akan lanjut ke putaran kelima kualifikasi. Kegagalan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 lewat putaran ketiga kualifikasi zona Asia membuat Qatar memutuskan mengganti pelatih lagi.
Pada Desember lalu, Tintin Marquez diberhentikan setelah Qatar kalah 0-5 dari Uni Emirat Arab di kualifikasi Piala Dunia 2026. Marquez digantikan asistennya, Luis Garcia. Namun, Garcia juga tidak meyakinkan setelah Qatar gagal total di Piala Teluk pada Desember 2024 dan kalah 1-3 dari Kirgistan dalam laga terbaru di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 25 Maret lalu. Qatar pun mendatangkan satu nama top untuk menjadi pelatih baru mereka. KFA alias PSSI-nya Qatar telah menunjuk Julen Lopetegui dengan kontrak yang berlaku sampai 2027. Lopetegui sedang menganggur setelah didepak West Ham United pada awal tahun ini. Sebelum menangani West Ham, Lopetegui pernah membesut antara lain timnas Spanyol di U19, U20, dan U21, timnas Spanyol senior, Real Madrid, dan Sevilla. Karirnya cukup sukses dengan membawa Spanyol menjuarai Euro U19 2012 serta Euro U21 2013 dan membawa Sevilla memenangi Liga Eropa 2019-2020. Kiprah Lopetegui di timnas U19 dan U20 Spanyol bersinggungan dengan Indonesia. Pasalnya, dulu dia menggantikan Luis Milla, sosok yang pernah menjadi pelatih timnas Indonesia pada 2017-2018. Sekarang Lopetegui pastinya diberi target meloloskan Qatar ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, Qatar belum aman dengan Kirgistan di peringkat 5 grup A, masih punya peluang menggeser mereka untuk menduduki posisi keempat.